merasa nyaman, tidak merasa tertekan. Ya, kalau dari institusi, anak diajak untuk mencari pilihan supaya dia tidak merasa tertekan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang karena bisa menimbulkan denda. Kalau identitas kesuksesan pada konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek. Misalnya kita beri sanksi, coba kita 10 kali, ya, kan pada saat itu saja. Kalau restitusi menguatkan murid atau anak untuk jangka panjang, jadi diajak untuk berpikir supaya nanti dia muncul motivasi intrinsik. Dari situ nanti dia akan menyadari, oh ternyata kalau saya melakukan ini dampaknya ini. Diajak ke sana. Untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman karena banyak tugas. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian untuk hukuman, perilaku agresif meningkat. Ya, biasanya begitu itu. Untuk konsekuensi, penguatan hanya berlaku dalam jangka pendek. Pada restitusi, masalah akan terpecahkan. Kemudian untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Kemudian konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru karena kita harus memantau. Pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, perilaku hanya pada sebuah tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Oh, instansi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Karena hukuman itu kan biasanya gini, terlambat, ayo lari, berapa kali itu, ya, tidak ada hukumannya. Karena itu hukuman itu. Kalau konsekuensi, membantu merespon, ya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Nah, biasanya kalau kita beri hukuman kan kamu harus, kamu harus. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Nah, biasanya tidak seperti itu. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau pada restitusi, apa yang kamu yakini? Jadi kita membuat keyakinan dulu. Jadi nanti dibawa itu ke arah yang baik. Jadi dia bisa melihat lagi apa yang sudah diyakini hal-hal baik untuk dirinya. Terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi misalnya ada anak mengambil barang orang lain, kemudian tahu bahwa dia itu mengambil. Nah, jadi kita bahasnya mungkin, kamu harus begini, jangan seperti itu. Tapi apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dari dia supaya mungkin dia akan minta maaf pada temannya. Kemudian murid membenci peraturan. Nah, biasanya justru melawan dengan peraturan. Konsekuensi, murid menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Cuma restitusi memang panjang. Ini sudah ada jawabannya. Maksud saya ini tidak ada seperti ini. Nah, ini hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, berarti termasuk hukuman. Tapi kita sudah tidak melakukan ini ya. Dan berarti kita sudah tidak untuk siswa. Alhamdulillah sekarang perlahan-lahan. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis.
itu sebagai konsekuensi. Karena dia harus mengerjakan sesuatu tapi jangka pendek, tidak membuat dia tertekan. Murid diminta untuk push up 13 kali karena tidak menggunakan atribut lengkap hukuman. Ini saja, tapi bukan atribut. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret, berarti konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman saat pelajaran hukuman. Sangat tidak berkemanusiaan. Murid diminta melanggar kaki seharian karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan. Nah ini ketemu, berarti kita telah menghukum. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi. Hukuman ya, tapi hukuman ya. Ya, dari sini koreksi. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat apa yang kita sudah melakukan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah, kira-kira berapa persen kita melaksanakan hukuman, berapa persen kita melaksanakan konsekuensi. Saya mengisap diri saya sendiri, kalau saya masih sering menghukum. Semoga saya tidak menyesal. Mungkin tidak bisa dari mana. Gurunya masih sakit dulu, baru ya. Yang kelima ini restitusi posisi kontrol. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi pada restitusi itu anak diajak misalnya tidak mengerjakan PR, itu saya tidak mengerjakan PR. Kenapa kok tidak mengerjakan PR? Dia pasti punya alasan. Kemudian nanti budaya positif mana yang kesepakatan mana yang sudah dilanggar. Misalnya disiplin. Nah, disiplin itu penting kan bagi kamu? Misalnya penting. Kenapa kok penting? Nah, maka dari situ supaya dia bisa ya misalnya, disiplin itu penting. Kedepannya saya harus lebih disiplin. Jadi restitusi ke sana, membawa anak supaya memunculkan motivasi intrinsiknya. Restitusi posisi kontrol. Ini posisi kita sebagai penghukum, ataukah sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah kita sebagai pemantau mereka, sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer. Nanti Bapak Ibu bisa melihat diri masing-masing. Saya itu seringnya di posisi mana ya? Nah, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kata-katanya biasanya begini: patuhi aturan saja atau awas. Nek tak buat kalori, nilai itu tak kurangi. Nah, ini ancaman. Siapa itu? Saya sendiri. Ya, terus ini, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Biasanya nggak ada laporan praktikum. Tugas mesti kayak repoti aku, nah itu kan biasanya. Jadi ini menghukum. Terus membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih buruk. Membuat rasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, salah atau dari katanya bisa seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berarti bapaknya tidak. Itu dari ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tanpa kita sadari kamu gitu. Karena kita sudah percaya pada anak, ternyata hanya melenceng ya. Secara spontan kita bisa bilang ini. Terus aku kecewa, aku sangat berdoa, aku nggak apa-apa. Kan ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Nah, berarti ibunya enggak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Ini masih membuat rasa bersalah. Terus yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi seakan-akan itu yang besar, paling besar.
guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah, beri bapak ya. Ayo bantulah ibu ya. Jadi berarti kita memposisikan diri kita sebagai teman. Ayo, ingat tidak bantulah bapak selama ini. Nah, merangkul mereka, jadi mereka tidak merasa tertekan. Ya sudah, kakak ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah ini berarti posisi kita sebagai teman. Sebagai pemantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Nah, kalau kita sudah membuat konsekuensi kelas, berarti kita mengingatkan pada peraturannya apa? Atau apa yang kita akan lakukan? Yang dengan sanksi atau konsekuensinya apa? Berarti kita sebagai pemantau. Misalnya telah berarti harus mengerjakan soal diliterasi sebanyak 2 soal. Nah, berarti pemantau. Terus sebagai manajer, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh kata-kata yang digunakan, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Jadi kita berkeyakinan kelas dulu. Apakah kamu meyakininya? Contoh selanjutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan kenapa dalam dirimu. Yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi mereka diminta untuk melakukan kegiatan yang sifatnya untuk memperbaiki perilaku yang sudah dilakukan. Jadi kita sebagai manajer tanpa menghukum anak. Ini tadi sudah sampai hari ini. Menghubung dengan pemantau dan eksekutif. Nah, ini contoh-contohnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita menghubung. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Berarti kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker tentang hari ini dari pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, berarti kita sebagai penghubung. Jadi kata-kata ini mungkin sering kita berikan ke anak-anak. Nah, berarti kita tahu posisi kita sedang di mana. Ini studi kasus. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni, dan Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak meninggalkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf.
maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru ganti. Nah, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Nah, kasus-kasus seperti ini sebagai contoh untuk dipelajari di guru penggerak. Jadi kita pilih-pilih mana yang sebagai konsekuensi, mana yang sebagai restitusi. Nanti contohnya banyak. Nanti biarkan saja. Ini saya lanjutkan dulu. Untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Contoh keyakinan kelas. Peraturannya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kan kita di awal membuat keyakinan kelas. Misalnya selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Berarti keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang kita tuju adalah tanggung jawab. Mungkin nanti ditulis di ini loh, kertas kecil-kecil, ditempel di mana ini? Papan. Nah, tanggung jawab. Itu keyakinan kelasnya. Berarti mengembalikan buku pada tempatnya, terus menempatkan HP sesuai dengan urutan nomor absen. Nah, kan bisa. Berarti itu masuk pada tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Dilarang mengganggu orang lain, baik pada saat ulangan maupun tidak ulangan. Nah, berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, contohnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Berarti tidak boleh berantem di kelas. Maka di sini ada keselamatan dan menghormati orang lain, termasuk kata-kata yang tidak sopan. Berarti itu masuk pada menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, merokok. Nah, berarti keyakinan kelasnya adalah kesehatan atau menjaga kesehatan. Nanti kalau ketahuan di sini ada yang merokok, berarti dia menyalahi keyakinan kelas. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, misalnya waktu di belakang, bergantian menggunakan kamar mandi. Nah, ini di sini juga menghormati orang lain atau kesabaran. Menggunakan masker, ini masa pandemi, masuk kesehatan atau keselamatan. Kemudian jangan berdiri di kelas atau koridor, berarti keselamatan. Ini perlu karena
sering duduk di ini pagar, ya pagar di situ kelas atas tuh anak sering itu. Mungkin nanti bisa kita jadikan ini keyakinan kelas. Untuk pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi Bapak Ibu awalnya membuat rincian dulu, nanti baru diarahkan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, ya tapi masih umum ya. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelasnya dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi sedikit lagi, misalnya kesehatan tadi kan tidak boleh merokok, tidak boleh menggunakan narkoba, menggunakan masker. Nah, nanti dikelompok-kelompokkan baru ditarik ke keyakinan kelas. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak-anak diminta dulu membuat tulisan itu, dan nanti Bapak Ibu guru bisa mengelompokkan, mengatasi masalah itu secara bersama-sama. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kalau anak melakukan kesalahan, kita tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Oh, mungkin tadi uang sakunya ketinggalan. Akhirnya dia mengambil, mau utang malu, akhirnya mengambil uang temannya. Nah, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini biasanya anak bertekan. Kenapa? Melindungi diri itu kan penting. Masuk apa kita pasang begitu saja kan nggak mungkin. Nah, anak melakukan itu pasti ada tujuannya. Terus yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi anak-anak diajak berpikir untuk kembali ke keyakinan kelas. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini yang sering justru di sini. Kamu mau jadi orang seperti apa? Misalnya kedisiplinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang disiplin, taat pada aturan. Nah, pasti jawabnya macam-macam. Pasti anak-anak jawabnya bermacam-macam. Oh, ini kasus. Mungkin ini cerita sedikit tentang kemarin yang dia anak kelas 11 PS. Dia itu sebenarnya baru satu kali itu menggunakan uang SPP-nya untuk jajan. Jadi untuk jajan, tidak membayarkan SPP. Setelah kali jawab itu saya tak beruti. Alasannya apa? Kenapa? Terus nanti konsekuensinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Nah itu akhirnya dia bisa mengungkapkan ya, mencari solusi untuk dirinya sendiri. Kalau uang SPP yang sudah dijajankan kemarin akan diganti dengan uang jajannya bulan depan. Nah, itu kan kita tidak menghukum anak, tapi anak diajak bagaimana mencari solusinya. Nah, kalau kamu melakukan hal seperti itu terus, apa dampaknya buat kamu? Nah, kan gak enak. Kenapa? Keuangannya dia akhirnya kan jadi nggak karuan. Yang harusnya sudah sesuai dengan kebutuhannya, dikasih orang tuanya sekian untuk jajan sekian, untuk SPP sekian, untuk bayar listrik sekian.
kiriman selanjutnya dia hanya diam, tidak akan ulangi lagi karena ternyata bikin pusing kalau melakukan kesalahan. Nah, ini ada contohnya kemarin saya cari dulu. Ini salah satu contoh untuk kegiatan restitusi. Oh iya, suaranya kayak ini ya.